Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah sejarah yang ada di Mesir. Ini tentang piramida. Sebelum itu, halo, perkenalkan nama saya Nasrul. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke, jadi kita akan lanjut. Piramida Giza adalah salah satu pencapaian teknik paling luar biasa dalam sejarah manusia yang dibangun menggunakan teknik yang sangat maju di masanya. Dengan bahan-bahan yang tahan lama sehingga dapat bertahan dalam lintas masa. Piramida ini telah menjadi salah satu warisan bersejarah paling terkenal di dunia, menjadi salah satu 7 keajaiban dunia kuno, dan menjadi bukti kemajuan teknologi peradaban Mesir kuno. Konon piramida Giza adalah kompleks piramida yang terletak di dataran pinggiran Kairo, ibu kota Mesir. Kompleks ini terdiri dari 2 piramida besar, yaitu piramida Agung Giza atau Khufu, piramida Khafre, dan piramida Menkaure. Piramida Agung Giza merupakan piramida tertua dan terbesar dari piramida yang terdapat di kawasan Giza. Piramida ini dibangun sekitar 2560 tahun sebelum Masehi oleh Firaun Khufu, salah satu Firaun paling terkenal dari kerajaan lama Mesir. Piramida ini dibangun sebagai makam untuk Khufu yang membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk selesai. Jadi bisa kita bayangkan piramida ini begitu besar. Bahkan dia sudah termasuk 7 keajaiban dunia. Jadi piramida ini dibangun oleh Khufu untuk menjadi makamnya sendiri di suatu saat nanti ketika dia menemui ajalnya atau pada saat dia meninggal dunia. Jadi kita lanjut lagi. Tinggi asli piramida ini adalah sekitar 146,6 meter, namun saat ini disebabkan hilangnya lapisan permukaan batu, tingginya menjadi sekitar 138 meter. Maka dengan usia setua dan bangunan setinggi itu, piramida Agung Giza merupakan bangunan buatan manusia tertinggi di dunia yang berusia lebih 4.000 tahun. Pembangunan piramida Agung Giza melibatkan jutaan pekerja yang dibawa dari seluruh Mesir, yang umumnya diyakini terdiri dari pekerja berpangkat yang rendah serta para budak. Mereka menggunakan granit dari selatan Mesir dan batu-batu besar yang diambil dari Gua Kari yang terletak di sekitaran Giza. Jadi proses pembuatan piramida ini membutuhkan begitu banyak batu kapur yang terletak di pinggiran kota Giza. Batu-batu ini kemudian diangkat ke lokasi pembangunan menggunakan gerobak kayu atau ditarik oleh manusia. Piramida ini dibangun dari sekitar 2,3 juta blok batu kapur dengan berat rata-rata setiap blok sekitar 2,5 ton. Jadi bisa kita bayangkan begitu berat batu itu, bagaimana caranya manusia zaman dulu angkat. Banyak spekulasi atau opini-opini atau teori-teori yang mengatakan bahwa dibantu oleh makhluk inilah, dibantu oleh inilah. Jadi kita sebentar bahas juga teorinya. Setelah pembangunan piramida Agung Giza selesai, Firaun Khafre dan Firaun Menkaure juga memerintahkan pembangunan piramida di kawasan Giza, dan lokasinya tidak jauh dari piramida Giza. Piramida Khafre adalah piramida terbesar kedua di kawasan Giza, sedangkan piramida Menkaure merupakan piramida terkecil di antara keduanya. Piramida Khafre dibangun sekitar 2520 tahun sebelum Masehi oleh Firaun Khafre yang tidak lain adalah putra dari Firaun Khufu. Piramida ini memiliki tinggi 136 meter dengan luas besar sekitar 215 meter. Firaun Khafre membangun piramidanya di sebelah piramida Khufu. Piramida ini memiliki beberapa perbedaan arsitektural, termasuk penggunaan batu granit untuk menutupi bagian atas piramida, sedangkan piramida Menkaure dibangun sekitar 2470 sebelum Masehi oleh Firaun Menkaure yang tidak lain merupakan cucu dari Firaun Khufu. Piramida ini memiliki tinggi 66 meter dan luas 108 meter persegi. Jadi teman-teman, arsitektur yang ada di pembangunan piramida pertama atau piramida Agung Giza itu berbeda dengan piramida yang kedua ini atau milik anaknya. Jadi dari bentuk sama, cuman arsitektural itu berbeda. Jadi piramida ini dibangun oleh 3 raja,
yang tidak lain yang pertama itu Firaun Khufu. Khufu ini memiliki anak yang namanya Khafre. Jadi Khafre ini memiliki anak yang namanya Menkaure. Jadi ketiga raja ini mempunyai 3 piramida. Raja Khufu, Raja Khafre, dan Raja Menkaure itu adalah satu keluarga. Jadi masing-masing dari kakek, bapak, dan anak itu ada semua piramidanya atau tempat pemakaman terakhirnya. Tapi menurut saya yang paling keren itu adalah piramida Khafre. Jadi piramida ini berbeda dari piramida yang sebelum-sebelumnya, seperti piramida yang dibangun oleh ayahnya. Ini sangat beda karena dia memiliki arsitektur yang berbeda. Seperti yang diakui oleh sebagian besar sejarawan dan arkeolog, tujuan pembangunan piramida Giza terkait erat dengan keyakinan agama dan kepercayaan masyarakat Mesir kuno terhadap kehidupan setelah mati. Itulah alasan mengapa piramida diisi dengan beragam benda yang berharga, bahkan termaksud makanan serta perlengkapan lainnya yang diyakini akan diperlukan oleh Firaun dalam kehidupan akhiratnya. Piramida Giza memiliki jaringan lorong-lorong serta ruang internal yang rumit. Lorong-lorong ini mencakup jalur yang mengarah ke kamar pemakaman di dalam piramida, di mana Firaun dan barang-barangnya dimakamkan. Struktur internal ini dirancang untuk melindungi dan menyimpan mayat Firaun serta harta kekayaan yang akan dibawanya menuju kehidupan setelah mati. Di samping itu, pada dinding piramida terdapat teks-teks religius dan petunjuk perjalanan ke alam baka, yang hal ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk perjalanan Firaun melalui berbagai rintangan di alam baka, serta memberikan doa-doa dan mantra untuk melindungi Firaun. Selain itu, pembangunan piramida juga merupakan simbol kekuasaan, kemakmuran sejarah Mesir kuno. Jadi semakin besar dan megah piramida yang dibangun, itu berarti semakin besar pula status kekuasaan dan status sosial Firaun yang membangunnya. Selain dua alasan tersebut, beberapa teori mengatakan bahwa piramida mungkin juga memiliki fungsi astronomi dan keagamaan, dengan orientasi astronomi tertentu yang terkait dengan penanggalan serta keyakinan keagamaan. Tetapi yang jelas, apapun tujuan pembangunan piramida telah mencerminkan kemajuan teknologi dan keahlian teknik masyarakat Mesir kuno pada masanya. Mereka mampu membangun struktur yang sedemikian besar dengan tingkat presisi arsitektur tinggi. Meskipun detail proses pembangunan piramida Giza menjadi misteri hingga saat ini, tetapi ada sejumlah teori yang telah diajukan oleh para ahli untuk menjelaskan piramida ini dibangun di masa lalu. Memang tidak ada bukti tertulis atau dokumentasi langsung yang menjelaskan secara rinci mengenai teknik konstruksinya, yang hal ini membuat beberapa teori saling bersaing untuk menjelaskan aspek-aspek tertentu dari pembangunan piramida ini. Salah satu teori yang disebut sebagai spiral atau zigzag menyatakan bahwa dalam pembangunan piramida para pekerja menggunakan jalan raya atau rampa spiral atau zigzag untuk memindahkan batu-batu raksasa pada tingkat yang lebih tinggi seiring pembangunan. Rampa ini mungkin dibangun sejajar dengan sisi piramida atau mengelilinginya, memberikan akses berbagai tingkat. Teori lain yang disebut sebagai melingkar eksternal mengusulkan bahwa pembangunan piramida melibatkan adanya rempah melingkar yang membentang melintangi piramida. Kemudian batu-batu besar akan diangkat melalui spiral eksternal sehingga memungkinkan mereka dipindahkan ke tingkat yang lebih tinggi seiring pembangunan. Lalu teori lain berpendapat bahwa bisa jadi pembangunan piramida Giza menggunakan suatu teknologi yang belum terungkapkan oleh masyarakat modern, seperti penggunaan mesin atau peralatan yang belum diketahui yang dapat memudahkan pembangunan. Pembangunan piramida Giza yang tidak memiliki jejak tertulis atau dokumentasi langsung telah menjadi misteri dan spekulasi selama berabad-abad, memicu berbagai teori konspirasi dan hipotesis yang tidak selalu didukung oleh bukti sejarah atau arkeologi yang kuat. Beberapa teori konspirasi menyatakan bahwa teknologi atau pengetahuan yang diperlukan untuk membangun piramida Giza tidak dapat dijelaskan oleh peradaban manusia pada saat itu. Beberapa orang percaya bahwa piramida dibangun dengan bantuan makhluk luar angkasa atau teknologi alien. Sebuah teori menyatakan bahwa piramida memiliki fungsi energi atau kemampuan memanipulasi energi. Bahkan ada juga teori yang mengklaim jika piramida memiliki kekuatan pemusnahan atau dapat menyembuhkan penyakit lain. Selain itu, terdapat juga beberapa teori lain piramida yang menambah daya tariknya.
Yang jelas, piramida Giza menjadi salah satu situs bersejarah paling terkenal di dunia, dan kompleks ini telah menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia selama berabad-abad. Jadi itulah alasan mengapa piramida ini terdapat banyak benda di dalam, seperti emas, makanan, karena ini semua diyakini oleh Firaun untuk mempermudah jalannya ke akhirat atau di kehidupan selanjutnya. Jadi bisa kita lihat teknologi zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, kita bisa bandingkan kira-kira teknik seperti apa yang dipakai Firaun untuk membangun ini. Karena teori sudah terlalu banyak, tapi belum ada yang benar, baru teori. Jadi dua teori ini membuat kita menghayal. Jadi gimana caranya orang-orang pada masa lalu memindahkan batu dari bawah ke atas. Jadi memang pembangunan ini begitu rumit. Ini teori ini begitu banyak, bahkan begitu banyaknya sampai-sampai kita berpikir teori mana yang benar atau 100% benar. Karena jika dipikir-pikir, gimana cara orang zaman dulu membangun piramida ini tanpa mesin atau bantuan alat-alat lainnya. Jadi di sini kita bisa simpulkan teori-teori itu muncul. Teori yang mengatakan bahwa piramida ini dibangun oleh makhluk luar angkasa atau bisa disebut alien. Entah benar atau tidaknya, terserah dari pemikiran teman-teman semua. Jadi teori selanjutnya ini entah teman percaya atau tidak, karena pembangunan piramida ini difungsikan untuk dapat memanipulasi energi, yang pertama itu. Yang kedua, ilmu untuk pemusnahan. Jadi fungsi selanjutnya untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Jadi teman-teman, mungkin sampai di situ pembahasan kali ini tentang sejarah piramida Giza. Akan saya bahas lagi sejarah-sejarah lain yang ada di dunia. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ini. Oke teman-teman, bye bye. Terima kasih.